Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ulfa dengan NPM 24081080 146. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yang berjudul Perencanaan Sistem Perpustakaan menggunakan MySQL. Yang pertama, kita akan membuat dan menggunakan basis data. Eh, di sini bertujuan untuk menyediakan tempat penyimpanan data. Lalu setelah membuatnya, kita akan menggunakan basis data yang telah dibuat dengan memakai use. Setelah membuat basis data, kita akan membuat tabel. Yang pertama ada tabel perpustakaan yang menyimpan ID perpus sebagai primary key, nama, lokasi gedung, dan NIP kepala. Tabel yang kedua ada struktur pegawai yang menyimpan NIP pegawai sebagai primary key, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpus. Di sini saya menggunakan range key untuk menghubungkan tabel perpustakaan dan tabel struktur pegawai. Selanjutnya ada tabel buku yang menyimpan ISBN sebagai primary key, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID purpose. Di sini saya juga menambahkan foreign key untuk menghubungkan tabel perpustakaan dan tabel buku. Selanjutnya ada tabel mahasiswa yang menyimpan NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat, dan ID purpose. Di sini saya juga menggunakan foreign key yang menghubungkan tabel perpustakaan dan tabel mahasiswa. Yang terakhir ada tabel pinjam yang menyimpan ID pinjam sebagai primary key, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Di sini saya menggunakan dua foreign key. Foreign key pertama untuk menghubungkan tabel buku dan tabel pinjam, dan foreign key kedua untuk menghubungkan tabel mahasiswa dan tabel pinjam. Di sini kemudian saya menambahkan foreign key untuk menghubungkan tabel struktur pegawai dengan tabel perpustakaan. Setelah membuat tabel, kita akan memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Pertama ada tabel perpustakaan. Di sini kita akan memasukkan data untuk kolom ID perpus, nama perpus, dan lokasi perpus. Sehingga tabel akan seperti di bawah ini. Selanjutnya akan memasukkan data ke dalam tabel struktur pegawai yang menyimpan NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpus. Selanjutnya ada tabel buku yang menyimpan ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID purpose. Untuk tabel mahasiswa juga sama, kita akan memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa yang menyimpan NIM, nama, nomor HP, alamat, dan ID purpose mahasiswa. Dan yang terakhir kita akan memasukkan data ke dalam tabel pinjam yang berisi ISBN, ID pinjam, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Setelah itu, kita akan menggunakan uh, query update untuk memasukkan atau menambahkan data ke dalam uh, data yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan NIP kepala di tabel perpustakaan. Sebelum di-update, NIP kepalanya kan 0, dan setelah di-update, NIP kepalanya tuh sudah terisi dengan nomor 1001. Selanjutnya ada delete. Delete itu untuk menghapus salah satu data di dalam tabel. Sebagai contoh, di sini saya akan menghapus pegawai dengan NIP 1025 dari tabel struktur pegawai. Di sini sebelum di delete dan setelah di delete, NIP 1025 itu sudah tidak lagi. Selanjutnya ada select. Di sini saya akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, jurusan dari tabel mahasiswa. Untuk Selanjutnya ada select dan where. Di sini saya akan menampilkan judul buku, ISBN, dan lokasi rak dari tabel buku dengan kondisi penulisnya itu Terelie. Jadi waktu kita run akan ditampilkan itu cuman buku yang ditulis oleh Terelie. Selanjutnya ada select dengan and dan or. Di sini saya menampilkan NIM, nama mahasiswa, dan nomor HP dari tabel mahasiswa dengan kondisi alamat mahasiswa itu di LinkedIn dan jurusannya psikologi. Jadi yang ditampilkan itu hanya mahasiswa yang memenuhi kedua kondisi ini. Dan untuk OR, di sini kita akan menampilkan judul buku, penulis, dan penerbit dari tabel buku dengan kondisi ISBN-nya itu 9147283056647 atau ID perpusnya itu 0001. Jadi untuk OR ini dia harus memenuhi kondisi pertama atau
Harus memenuhi kondisi kedua, atau bisa memenuhi kedua kondisi ini. Selanjutnya ada select dengan like dan between. Di sini kita akan menampilkan nama lengkap NI. Di sini kita akan menampilkan nama lengkap, NIM, dan gaji dari tabel pegawai dengan kondisi nama lengkap pegawai itu tidak memiliki huruf A di tengah-tengahnya. Seperti contoh ini Momo dan Jisoo. Mereka berdua tidak memiliki huruf A di tengah-tengah nama mereka. Yang kedua ada between. Di sini kita akan menampilkan nama lengkap, jabatan, dan gaji dari tabel pegawai dengan kondisi gajinya itu berada di antara 4.500.000 dan 5.500.000. Selanjutnya ada select dan sum. Kita akan menampilkan jumlah denda yang dialiaskan sebagai denda 2025 dari tabel pinjam. Jadi, jumlah denda 2025 itu ada 7.500. Selanjutnya ada select dan average, di mana kita akan menampilkan denda yang dialeskan sebagai denda tahun 2025 dari tabel pinjam dengan kondisi denda tersebut lebih besar dari rata-rata denda. Kita menampilkan total pegawai dari tabel struktur pegawai dengan menghitung berapa banyak NIP yang ada di tabel pegawai tersebut. Selanjutnya ada select dan group by. Ini kita akan menampilkan ID purpose yang dialiaskan sebagai perpustakaan dan kita akan mentotalkan judul buku yang dialiaskan sebagai buku yang ada di perpustakaan dari tabel buku yang kita jadikan satu berdasarkan ID purpose-nya. Di sini untuk perpustakaan 0001 ada 7 buku yang untuk perpustakaan 0001 itu ada totalnya ada 7 buku. Order by di sini terdapat dua, itu ascending dan descending. Kita akan menampilkan NIM nama mahasiswa yang dialiaskan sebagai nama mahasiswa dan jurusan dari tabel mahasiswa berurut dari NIM yang terendah hingga terbesar. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan cross join. Jadi, cross join ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel. Setiap baris dari tabel pertama akan dipasangkan dengan semua baris di tabel kedua. Dari tabel pinjam, kita ambil ID pinjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dari tabel perpustakaan, kita ambil ID perpus, nama perpus yang dialiaskan menjadi perpustakaan, eh, lalu kita lakukan cross join setiap baris pada tabel pinjam dengan semua baris pada tabel perpustakaan. Berikut hasilnya. Selanjutnya ada inner join. Inner join digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama. Maksudnya hanya baris yang berada pada kedua tabel. Sebagai contoh, kita di sini memakai tabel buku dan tabel pinjam. Dari tabel pinjam, kita mengambil tabel pinjam itu dialiaskan menjadi D. Lalu dari tabel pinjam juga kita ambil kolom ID pinjam, tanggal pinjam, eh, dan tanggal kembali. Selanjutnya ada inner join. Inner join digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama. Maksudnya hanya menampilkan baris yang berada pada kedua tabel. Sebagai contoh, di sini kita mengambil data dari tabel buku dan tabel pinjam. Dari tabel pinjam sendiri, kita akan menampilkan kolom ID pinjam dan tanggal pinjam yang dialiaskan sebagai tanggal peminjaman. Untuk tabel buku, kita ambil untuk tabel buku itu dialiaskan menjadi B. Kita ambil kolom judul buku, lokasi rak, dan ISBN. Selanjutnya kita akan menggunakan inner join, di mana kita menggabungkan tabel pinjam dengan tabel buku, tetapi hanya baris yang memiliki ISBN yang sama pada kedua tabelnya. Berikut merupakan hasil yang munculnya. Untuk full join, kita menggabungkan tabel buku dan tabel pinjam, sehingga semua data dari kedua tabel ikut tampil. Di sini kita mengambil kolom ID pinjam, tanggal pinjam yang kita beri alias eh, tanggal peminjaman, lalu ada dari tabel buku itu kita ambil kolom judul buku, lokasi rak, dan ISBN.
Untuk bagian on ini yang menentukan penggabungan berdasarkan ISBN. Selanjutnya ada query any dan axis. Untuk ini itu kita menampilkan kolom NIP, jabatan, alamat, dan nama lengkap yang diberi alias nama karyawan dari tabel struktur pegawai, di mana kondisinya gaji pegawai itu kita akan menampilkan gaji pegawai yang lebih besar daripada eh, gaji pegawai lain dari tabel struktur pegawai. Untuk Axis itu digunakan untuk mengecek apakah baris data itu ada pada tabel lain. Sebagai contoh, kita akan melihat apakah eh, ada mahasiswa yang meminjam buku. Sebagai contoh, di sini kita akan menampilkan eh, NIM dan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Yang terakhir kita akan membuat tabel view dengan nama buku underscore dipinjam yang isinya itu hasil gabungan antara tabel buku dan tabel pinjam. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.